Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tugas akhir dari analisis pada aplikasi Google Maps. Kami kelompok 10 yaitu utility yang beranggota 6 orang, yaitu Fajar Cipta Abadi dengan NIM 2020 170, M Syarif Hidayatullah dengan NIM 2020 180, Inanda Tri Audidasari dengan NIM 2020 181, Isa Gustaf Layaba dengan NIM 2020 198, Putri Diantika dengan NIM 2020 205, dan saya sendiri Said Musni Albar dengan NIM 2020 208. Definisi utility dan Google Maps. Utility adalah manfaat atau nilai yang diberikan oleh aplikasi kepada pengguna dalam memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu. Contoh utility aplikasi yang kita ambil yaitu Google Maps. Google Maps adalah aplikasi web mapping yang dikembangkan oleh Google yang menyediakan peta interaktif, citra satelit, street view, dan fitur lainnya yang berguna untuk navigasi dan eksplorasi. Google Maps dapat membantu pengguna menemukan lokasi, arah, jarak, lalu lintas, dan informasi geografis lainnya secara mudah dan cepat. Google Maps juga memiliki integrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Search, Google Assistant, Google Photos, dan Google Earth. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah pesaing dari Google Maps itu sendiri. Ada beberapa aplikasi yang menjadi pesaing Google Maps, yaitu yang pertama ada Waze, MapQuest, Scout GPS Link, Site GPS Navigation and Map, dan terakhir ada Bing Maps. Next. Materi yang akan dibahas yaitu ada di keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, yang kedua, teknologi yang diperlukan untuk mendukung aplikasi. Yang ketiga, ada strategi perusahaan untuk experience dan intimasi aplikasi, mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi, dan penggunaan informasi untuk mengingatkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada langkah dalam membentuk sistem informasi. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Ya, berikutnya ada keunggulan kompetitif perusahaan. Indikator analisis ekosistem aplikasi pada Google Maps. Google Maps ini tidak memilih 3 ekosistem, yaitu low cost leadership, niche market, dan close connection. Dan Google Maps memilih product differentiation. Next. Ada 3 indikator yang tidak dimiliki oleh Google Maps, yaitu low cost leadership. Google Maps tidak termasuk low cost leadership karena layanannya gratis dan tidak bersaing berdasarkan harga. Yang kedua yaitu ada niche market. Google Maps tidak termasuk niche market karena layanannya luas dan beragam. Yang ketiga yaitu ada close connection with customer. Google Maps tidak termasuk close connection with customer karena layanan tidak memiliki sistem umpan balik yang langsung dan personal dengan penggunanya. Dan hanya memiliki satu indikator yaitu product differentiation. Google Maps termasuk produk differentiation karena layanannya yang unik-unik dan berbeda, menawarkan fitur-fitur yang memberikan nilai tambah. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, teknologi yang diperlukan untuk mendukung aplikasi. Terdapat 3 indikator yang diperlukan untuk mendukung suatu aplikasi, yaitu diantaranya Architecture of Web and Mobile Application, Web Apps, Architecture, dan Telekomunikasi dan Mobile Phone. Berdasarkan hasil analisis kami, terdapat 2 indikator yang cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang kami pilih, yaitu Google Maps. Yang pertama ada Web App, Architecture, Telekomunikasi, and Mobile Phone. Web Architecture menentukan bagaimana Google Maps menampilkan data pemetaan kepada pengguna seperti tampilan, navigasi, fitur, dan interaksi. Web Architecture juga memastikan bahwa Google Maps dapat berfungsi dengan baik, cepat, aman, dan mudah diakses. 2. Telekomunikasi menyediakan infrastruktur jaringan yang memungkinkan Google Maps mengirim dan menerima data pemetaan dari
server Google yang berisi informasi geografis yang luas dan terbaru. Telekomunikasi juga memfasilitasi komunikasi antar Google Maps dengan perangkat lain seperti GPS, kamera, atau sensor yang dapat memberikan data lokasi, gambar, atau kondisi lingkungan. Yang ketiga ada mobile phone, merupakan perangkat utama yang digunakan untuk pengguna untuk mengakses Google Maps baik melalui browser, web, atau aplikasi mobile. Mobile phone juga memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna untuk menggunakan Google Maps di mana saja dan kapan saja, dengan fitur-fitur seperti klik untuk panggilan, pemetaan berbasis lokasi, atau integrasi dengan aplikasi lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada strategi perusahaan dan imitasi aplikasi, pengelolaan knowledge, dan penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang pertama, strategi perusahaan dan imitasi aplikasi. Terdapat 10 strategi yang dapat diterapkan Google Maps untuk meningkatkan pengalaman dan kedekatan pelanggan, yaitu personalisasi pengalaman pengguna, peningkatan navigasi dan informasi lokal, interaksi multimedia, fitur sosial, asisten virtual, dan kecerdasan buatan, integrasi dengan layanan lainnya, komersial melalui program loyalitas, peningkatan aksesibilitas, pengelolaan umpan balik, dan edukasi pengguna. Yang kedua, mengelola knowledge yang diperoleh dari aplikasi. Google Maps menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk mengelola dan memanfaatkan knowledge dari pengguna melalui aplikasinya, seperti pemrosesan big data, geolocation, machine learning, street view, dan privasi, serta keamanan data. Dan yang terakhir, penggunaan informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan Google Maps, menggunakan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, seperti pemantauan lalu lintas, optimasi rute, pencarian lokal, informasi bisnis, dan umpan balik pengguna. Dengan demikian bahwa Google Maps dapat meningkatkan kualitas informasi dan pengalaman pengguna pada aplikasinya dengan menggabungkan beberapa data dari berbagai sumber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah dalam membentuk sistem informasi. Dalam aplikasi yang kami pilih, yaitu Google Maps, pembentukan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan Google Maps API. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama melakukan identifikasi dan analisis terkait kebutuhan akan penciptaan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua yaitu mendapatkan API key yang digunakan untuk akses pembuatan sistem informasi yang akan digunakan tersebut. API key tersebut didapatkan dari Google Cloud Platform. Lalu setelah mendapatkan API key pada Google Cloud Platform tersebut, selanjutnya yaitu memilih jenis API apa yang akan digunakan untuk menciptakan sistem informasi yang baru. Proses pemilihan jenis API ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Google Maps, sehingga dalam penciptaan sistem informasi nantinya, jenis API yang digunakan sudah sesuai dan tidak menghambat adanya proses penciptaan sistem informasi. Dan langkah yang terakhir yaitu pengintegrasian API ke dalam aplikasi sesuai dengan dokumen resmi yang disediakan oleh Google. Setelah proses integrasi ini dilakukan, maka proses selanjutnya yaitu dilakukan uji coba atau testing sistem informasi yang diciptakan. Pada saat dilakukan uji coba ini juga perlu dilakukan analisis terkait masalah-masalah yang timbul dari adanya penciptaan sistem informasi tersebut. Lalu diidentifikasi apakah dengan adanya penciptaan informasi tersebut terjadi error atau tidak. Kemudian setelah dipastikan bahwa dalam penciptaan sistem informasi ini tidak ada kendala dan masalah yang timbul, kemudian dilakukan peluncuran sistem yang sudah siap dan disiapkan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi yang diinginkan. Misalnya pada sistem tersebut apakah menampilkan apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna atau tidak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.